Selamat berjumpa kembali. Haleluya. 5 minggu sudah. Ya. Puji Tuhan. Hampir semua jemaat bilang sama saya, Om, online sih online, tapi beda ibadah di gereja. Haleluya. Puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita masih belajar daripada firman Tuhan ini, saudara. Dalam beberapa minggu melalui ibadah online, ayat firman Tuhan ini sudah disampaikan, baik melalui pujian, penyembahan juga disinggung ayat yang sama. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saya merasa, saudara, kebenaran firman Allah ini sangat penting bagi kita. Karena kita hidup di akhir zaman, saudara, di mana keadaan dunia bukan semakin baik. Ya. Salah satu contoh pandemi ini belum ada yang dapat memastikan sampai kapan selesai. Ya. Bahkan ada yang memperkirakan masih akan bertahun-tahun ke depan. Dan mungkin akan lebih berbahaya lagi secara manusia. Nah, saudara-saudara, sebab memang Alkitab katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 16, ya, hari-hari ini jahat. Nah itu pergunakan waktumu dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, pada hari-hari yang terakhir di mana saudara dan saya hidup sekarang, akan datang masa yang sukar. Bukan lagi akan datang, sudah datang, sudah ada, kita sedang menghadapinya. Tetapi apapun yang akan terjadi dengan dunia akhir zaman ini, saudara, kesukaran di berbagai bidang kehidupan manusia, kita punya jaminan dari Tuhan. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Haleluya. Ya. Tuhan akan memberi jalan keluar. Artinya Tuhan tidak membiarkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan kita. Ya. Tetapi seperti berulang kali saya katakan, jalan keluar yang diadakan Tuhan itu bukan jatuh dari langit. Bukan. Ya. Tetapi mari, kita sudah belajar beberapa hal dari ayat ini mengenai jalan keluar yang disediakan, yang diadakan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu yang pertama, saudara, kita sudah pelajari bahwa jalan keluar itu dengan mencari akan Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Caranya doa dan ibadah. Haleluya. Berdoa dan beribadah. Itu caranya mencari Tuhan. Itu caranya mencari Tuhan. Bukan hanya ketika kita menghadapi cobaan.
Bukan hanya ketika kita menghadapi masalah, baru kita mulai berusaha cari Tuhan. Bukan. Setiap saat. Karena ada jaminan firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Kamu akan hidup. Puji Tuhan. Ya. Dengan berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Hari Jumat kemarin saya sampaikan kepada kaum pria dalam ibadah kaum pria. Ketika Daniel menghadapi cobaan yang taruhannya adalah nyawa. Dalam Daniel pasal 6. Saudara, Daniel tahu persis risiko yang akan dihadapinya. Dia dibuang ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak berusaha membuat pembelaan di hadapan Raja Darius. Sekalipun Daniel tahu persis Raja Darius sangat membutuhkan dia. Tapi dia tidak buat pembelaan. Apa yang dibuat Daniel? Masuklah juga ia ke dalam biliknya. Dan dia mulai berdoa 1 hari 3 kali. Bagi Daniel, ancaman itu, cobaan itu urusan dari Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Di dalam doanya, ibadahnya kepada Tuhan. Dan kita semua tahu, akhir daripada cerita itu, saudara, Daniel dikeluarkan dari goa singa dengan tidak kurang apapun. Saudara, firman Allah ya dan amin. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Melalui apa? Doa dan ibadah. Ketika Ayub menghadapi cobaan yang berat, saudara, dia katakan, aku pasti mencari Allah. Aku akan mengadukan perkaraku kepada Tuhan. Karena perbuatannya besar dan ajaib. Haleluya. Kita tidak tahu seperti apa pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi ke depan. Yang akan dihadapi anak-anak kita ke depan. Kita tidak tahu. Tetapi yang pasti Alkitab katakan akan datang masa yang sukar. Kata sukar dalam terjemahan aslinya dikatakan buas. Ya. Ini sama dengan memakai istilah binatang buas. Ya. Itu keadaan yang terjadi. Ya. Saudara, ada orang yang kita baru ketemu kemarin. Besok dikasih tahu, selewat. Betapa buasnya keadaan sekarang bukan? Karena itu cari Tuhan. Kita juga sudah lihat hal yang kedua, ya, saudara, jalan keluar yang Tuhan sediakan, yang diadakan. Caranya seperti apa? Ketika Elia melarikan diri ke padang gurun karena ketakutan akan ancaman dari Isabel. Isabel bilang 1 kali 24 jam engkau selesai. Dan pada waktu itu Isabel punya kekuasaan yang luar biasa. Elia ketakutan. Dia lari, saudara. Ya, lari ke padang gurun. Sampai di sana dia bilang, Tuhan sudah cukup, sudah selesai saya punya pelayanan. Saya mau mati sekarang. Ambil saya sekarang. Ya. Tuhan tidak urus itu Isabel. Tuhan urus Elia. Tuhan bilang apa? Bangun, makan, dan minum. Perjalananmu masih jauh. Ya. Tugas pelayananmu masih jauh. Isabel tidak berkuasa mengakhiri hidupmu.
Saudara-saudara, jadi jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi Elia adalah apa? Makan dan minum kebenaran firman Allah. Haleluya. Mazmur pasal 23 ayat 5 bagian A. Daud katakan, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ketika kita menghadapi cobaan, Tuhan mau saudara dan saya makan minum kebenaran firman Allah. Itu jalan keluar, saudara. Supaya apa? Saudara dan saya kuat. 1 Korintus 10 ayat 13, supaya kamu dapat menanggungnya. Kuat. Kuat di dalam Tuhan, saudara. Yang memberi saudara dan saya kemampuan untuk bisa bertahan di hari-hari ini. Ya, bukan cuma sekedar bertahan hidup, tapi bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Hanyalah kebenaran firman Allah. Haleluya. Saudara-saudara sekalian. Dan Alkitab katakan dengan makanan dan minuman yang diberikan Tuhan kepada Elia, dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Untuk kembali mendapat suatu restorasi di dalam panggilannya. Masih ada tugas yang harus dilakukan oleh Elia. Dan orang-orang yang dipersiapkan oleh Elia, mereka itulah yang akan menyelesaikan Izebel. Haleluya. Saya katakan dalam ibadah online beberapa minggu yang lalu, kita bisa samakan Izebel ini dengan corona. Ya. Berapa banyak orang berdoa, Tuhan lalukan corona ini. Yang Tuhan urus saudara dan saya. Memberi saudara. Katakan amin. Itu yang Tuhan urus. Yang Tuhan perhatikan saudara dan saya. Memberi kita kekuatan, kemampuan untuk selalu kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Elia lari sembunyi di padang gurun. Tuhan bilang, makan minum. Tugasmu masih banyak. Haleluya. Mari saudara kita lihat pagi ini jalan keluar yang disediakan Tuhan, yaitu Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Firman Tuhan ini sedang saudara dan saya alami sekarang. Pencobaan yang sama melanda seluruh dunia, tidak ada yang terkecuali. Firman Allah ya dan amin. 2000 tahun yang lalu firman Allah ini diberikan Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sekarang saudara dan saya mulai alami kenyataan. Pencobaan yang melanda seluruh dunia. Dalam sejarah baru ini kali saudara. Masalah peperangan itu terjadi di mana-mana sepanjang waktu. Tapi tidak sekaligus dalam satu waktu melanda seluruh dunia, bukan? Tapi yang kita alami sekarang pandemi ini seluruh dunia. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian. Tetapi firman Allah katakan, karena engkau sudah menuruti firman-Ku. Sudah melakukan firman-Ku. Maka Aku pun akan melindungi engkau. Haleluya. Jalan keluar yang Tuhan sediakan. Perlindungan Tuhan melebihi segalanya.
Haleluya. Jemaat Philadelphia bukan jemaat yang luar biasa secara jasmani, secara materi, tidak. Ya. Saudara, jemaat yang sederhana. Tapi jemaat yang sungguh-sungguh tekun menuruti firman Tuhan. Ya. Dan Tuhan memberi perhatian kepada jemaat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jalan keluar itu adalah menuruti dan melakukan firman Tuhan. Jadi kita bukan cuma makan minum kebenaran firman Allah. Ya. Bukan stop sampai di sana. Ya. Tetapi untuk dilakukan. Menuruti apa kata firman Allah. Lakukan. Dalam keseharian kita. Saya sering katakan saudara bahwa urusan kehidupan rohani itu bukan ketika kita ada di gereja. Ketika kita beribadah. Urusan kehidupan rohani itu 1 kali 24 jam. Katakan amin. Karena pencobaan bisa datang 1 kali 24 jam saudara. Ada tengah malam lagi tidur enak, tahu-tahu lewat. Begitu lewat, masih dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, mana keluarga? Tanda tangan. Kelanjutannya sudah lebih tahu. Ya. Pencobaan bisa datang 1 kali 24 jam. Ya. Nah saudara-saudara, jalan keluar yang ketiga yang kita pelajari ini adalah menuruti firman Tuhan. Pasti ada perlindungan dari Tuhan. Haleluya. Menuruti dan melakukan firman Tuhan dengan cara yang benar. Bukan sepotong-sepotong. Bukan mana yang kita mau. Bukan mana yang cocok. Bukan seperti itu. Tetapi melakukan firman Tuhan dengan cara yang benar. Seperti apa? Yang pertama, lakukan kebenaran firman Allah itu dengan setia. Kok saudara diam? Ya om, karena memang beta masih belum setia. Yehezkiel 11 ayat 20. Yehezkiel 11 ayat 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang dikenal oleh Allah sebagai umatnya adalah mereka yang menuruti firman Tuhan dengan setia. Mereka itu yang Tuhan anggap dan Tuhan akui sebagai umat Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan, Tuhan bertanggung jawab penuh atas saya. Haleluya. Ya, Tuhan bertanggung jawab penuh sebagai umat Tuhan. Yaitu mereka yang dengan setia menuruti, melakukan apa. Saudara, memang untuk setia melakukan firman Tuhan secara kontinu terus menerus dalam situasi dan kondisi apapun seringkali sulit secara manusia. Tetapi bukankah ada Roh Kudus yang memberi saudara memberi kita kekuatan untuk terus hidup menuruti firman Tuhan. Haleluya.
Walaupun secara manusia mungkin ini sulit, saudara. Tetapi ketika kita ada kesungguhan, Tuhan akan memberi kita Roh Kudus yang memberi kita kemampuan. Dengan setia. Dengan setia. Saudara, dalam kitab Nehemia dikatakan Allah mendapati hati dari Abraham itu setia kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan buat? Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Haleluya, itu luar biasa, saudara. Tuhan mendapati hati Abraham itu setia kepada Tuhan, setia kepada firman Allah. Maka Allah pun mengikat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Dan karena perjanjian itu, bangsa Israel masih tetap eksis sampai hari ini. Allah kita hidup dan berkuasa. Haleluya. Dan karena perjanjian Allah dengan Abraham itulah saudara dan saya menjadi umat Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa? Allah mendapati hatinya setia kepada Tuhan. Ketika kita semua sebagai orang tua punya hati yang setia dalam melakukan firman Tuhan, saudara, jangan khawatir anak-anak kita untuk hari yang akan datang. Katakan amin. Tidak usah khawatir. Ya. Tuhan akan memperhatikannya. Haleluya. Ya. Saudara, banyak pengamat politik, pengamat militer dan sebagainya yang memberi ulasan dan sebagainya, saudara. Kenapa sih bangsa Israel ini yang dikelilingi oleh musuhnya, bangsa-bangsa Arab itu, tidak bisa kalahkan dia? Sebaliknya, Israel lah yang mengalahkan mereka. Kenapa sih? Oh, ada perjanjian Allah dengan Abraham. Itu secara jasmani, saudara. Saudara dan saya lebih daripada Israel secara jasmani. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Yang kedua, menuruti melakukan firman Allah dengan cara yang benar. Ya. Yaitu dengan segala kesungguhan. Ya. Dengan segala kesungguhan. Mazmur 119 Mazmur 119 ayat 4. Mazmur 119 ayat 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan untuk berpegang, menuruti dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Harus ada kesungguhan. Ya, harus serius, saudara. Ya, melakukan firman Tuhan itu harus serius. Ya. Bukan kalau ada kesempatan. Bukan kalau situasi lagi membaik. Bukan. Dalam segala situasi dan kondisi, berpegang dan lakukan firman Tuhan dengan segala kesungguhan. Kesungguhan kita tidak boleh kendor karena situasi. Tidak boleh. Ya, dengan segala kesungguhan. Surat Kolose pasal 3 ayat 24 dikatakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukan dengan segala kesungguhan, dengan segenap hati. Sebab kamu tahu kamu akan memperoleh upah dari siapa? Dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita punya kesungguhan, serius dalam melakukan firman Tuhan, saudara, hal-hal luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Kalau kita serius melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, menuruti dan melakukan firman Allah dengan cara yang benar, yaitu lakukan dengan iman. Haleluya. Dengan iman. Melakukan firman Tuhan tidak sama dengan kita melakukan aturan-aturan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Beda. Ya. Melakukan firman Tuhan harus dengan iman. Mari kita lihat sebagai ayat yang terakhir. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja 17. Kita baca mulai ayat 13 sampai ayat 16. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Lakukan firman Tuhan dengan iman. Ketika Elia katakan, "Pergi dan buatlah dari tepung dan minyak itu, tapi buatlah terlebih dahulu bagiku." Maka dengarlah firman Tuhan. Tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan berkurang. Wanita ini percaya, dia beriman kepada firman Allah. Seperti yang dikatakan oleh Elia. Dia percaya, saudara. Dia punya iman kepada firman Allah. Dia pergi dan dia buat. Dia tidak tanya bagaimana mungkin. Tidak. Dia tidak bilang kepada Elia, tadi saya sudah bilang itu tepung cuma segenggam. Lu dengar kuson? Tidak. Tidak ada argumentasi segala macam, tidak. Itu iman, saudara. Lakukan firman Allah dengan iman. Ketika wanita itu pergi ke dapurnya, waktu dia, orang Kupang bilang dia rogoh itu tempayan. Apakah tempayan itu lalu jadi penuh dengan tepung? Tidak, hanya segenggam. Tidak seperti itu. Tetap hanya segenggam. Tapi seperti firman Tuhan katakan melalui Elia, tidak akan habis. Haleluya. Lakukan firman Tuhan dengan iman. Dengan iman. Karena firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Allah itu ya dan amin. Dan Alkitab bilang, seperti firman yang dikatakan oleh Elia, begitulah yang terjadi. Wanita, anak itu dan Elia mendapat makan beberapa waktu sampai masa kesukaran itu berakhir. Allah kita hidup dan berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini jalan keluar yang Tuhan sediakan. Bukan jatuh dari langit. Bukan kita sembunyi di rumah, tunggu kapan.
Ini corona lewat baru saya berani pergi gereja. Saudara tahu kapan ini berakhir? Mungkin akan lebih parah lagi. Sebentar bilang ada varian Delta lah, varian dengan istilah angka huruf segala macam, bingung kita. Ya. Entah sesudah Delta ini apalagi varian yang akan datang. Tuhan tidak urus itu, saudara. Katakan amin. Yang Tuhan urus saudara dan saya. Haleluya. Ya. Cari Tuhan. Makan minum firman Allah. Lakukan firman Allah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. dengan segala harapan dan ku